Tahu nggak sih kalian kalau orang zaman dulu, bahkan sebelum teleskop ditemukan, mereka sudah bisa memperkirakan jarak antara satu planet, misalkan planet Jupiter, ke matahari. Bagaimana itu bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini, tepatnya di beberapa video kali ini, kita akan membahas mengenai kerangka besarnya adalah hukum gravitasi Newton. Tapi sebelum masuk ke hukum gravitasi Newton, kita juga akan membahas mengenai dasar-dasar teori atau hukum-hukum yang melatar belakangi Newton memikirkan hukum gravitasinya. Sepertinya hukum tentang gravitasi Newton akan kita bahas di video yang lanjutan dari video ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori pendahulu dari hukum gravitasi Newton, yaitu hukum Kepler. Nah, juga sedikit kita tarik ke belakang sejarahnya sebelum Kepler mengemukakan teorinya gitu ya. Alam raya ini, angkasa ini adalah hal yang misteri yang memang menarik untuk diamati, untuk diteliti bahkan di tahun-tahun sebelum Masehi. Nah, khusus yang berkaitan dengan yang melatar belakangi hukum gravitasi Newton ini, ada ahli geografi, astronom dan astrolog yang hidup pada zaman Helenistik di provinsi Romawi, Egyptus, yang bernama Claudius Ptolemaeus. Dia mengatakan bahwa bumi ini adalah pusat dari alam semesta. Jadi matahari, planet-planet, bintang-bintang, bulan, begitu. Waktu itu bulan dan planet dia golongkan sama saja. Semuanya bergerak mengelilingi bumi. Teori ini kemudian disebut dengan teori geosentris. Sesuai namanya, geo itu bumi, sentris itu pusat. Hal itu sangat wajar dikemukakan pada zaman itu karena sepertinya kita pun kalau belum mendapat informasi pengetahuan dari semenjak SD bahwa matahari sebagai pusat tata surya, sepertinya akan berpikir hal yang sama dengan Claudius ini, karena kita melihat memang matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, begitupun bulan, begitupun bintang-bintang. Jadi wajar saja teori ini juga difikirkan oleh orang-orang pada zaman dahulu begitu. Claudius mengemukakan itu di abad kedua. Lalu kemudian di abad ke-16, berarti sekitar 14 abad setelahnya, waktu yang cukup panjang lah ya, muncul pemikiran baru dari Nicolaus Copernicus. Dia seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia. Nah, dia memikirkan bahwa pusat dari tata surya itu matahari, sedangkan bumi, bulan, planet-planet itu berputar mengelilingi matahari. Teori Copernicus itu lalu kemudian dia menamakan dengan teori heliosentris. Sesuai namanya, helio itu matahari dan sentris itu pusat gitu ya. Karena ada beberapa hal yang jika dianggap bumi sebagai pusat tata surya, itu tidak bisa menjelaskan beberapa fenomena yang ada di angkasa ini. Gitulah kira-kira. Tapi kesamaan antara Ptolemeus dan Copernicus itu adalah lintasannya berbentuk lingkaran gitu. Tidak semua orang menerima teorinya Copernicus gitu. Tapi juga tidak semua orang menolaknya juga ya. Sehingga pada abad yang sama ya, pada abad ke-16 menuju ke abad 17, ada seorang bangsawan, astronom, dan penulis dari Denmark yang bernama Tycho Brahe. Dia semacam ingin mencari tahu gitu ya, di tengah dua kubu ini nih, kubu geosentris dan kubu heliosentris, mana yang benar begitu menurut dia. Lalu kemudian mulailah dia mengumpulkan data mengenai posisi-posisi dari beberapa bintang. Menurut salah satu buku yang saya baca itu, dia mengamati 777 bintang dan planet yang memang bisa dilihat secara mata telanjang gitu. Mengingat waktu itu belum ditemukan teleskop. Jadi Tycho Brahe ini adalah ilmuwan terakhir sebelum ditemukan teleskop yang mengumpulkan data hanya dengan kompas dan sektan yang besar. Nah, jadi sektan besar itu seperti inilah kira-kira gambarnya nih.
Tycho Brahe dibantu oleh asistennya yang bernama Johannes Kepler. Jadi umur Kepler ini lebih muda dibanding Tycho Brahe gitu ya. Nah, Tycho Brahe ini bertahun-tahun mengumpulkan data mengenai pergerakan bintang dan planet itu, tapi kemudian si Tycho Brahe ini keburu meninggal lah. Beberapa sejarah yang saya baca, dia katanya meninggal karena infeksi saluran kencing gitu. Karena dia ikut pesta dan aturan di pesta itu belum boleh keluar meninggalkan pesta sebelum yang punya rumah itu atau tuan rumah itu meninggalkan pesta juga. Begitulah kira-kira ceritanya. Nah, lalu kemudian data-data yang dikumpulkan oleh Tycho Brahe ini menjadi warisan yang diterima oleh Johannes Kepler yang merupakan asisten dari Tycho Brahe itu. Bukan pekerjaan yang gampang tentunya untuk seorang Kepler menafsirkan data yang sebegitu banyak dari Tycho Brahe. Sehingga dia memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 16 tahun untuk bisa menyimpulkan data-data yang sudah disusun oleh Tycho Brahe. Ini luar biasa sekali ya. Bisa mengartikan data-data yang mungkin random, lalu kemudian menyimpulkan. Itu sungguh bukan pekerjaan yang mudah. Dan dari kesimpulannya, lalu muncullah yang kemudian disebut dengan hukum Kepler. Bahwa yang ke-1, semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Yang kedua, garis hubung planet dengan matahari akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga, kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang ke-1 dulu nih. Semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Jika dua pendahulu sebelumnya yaitu Ptolemeus dan Copernicus menggambarkan lintasan planet itu adalah lingkaran, tapi justru Kepler menyimpulkan bahwa lintasan planet itu berbentuk elips. Kita lihat deh. Kan kalau lingkaran, kita gambar lingkaran kira-kira beginilah. Ini titik fokusnya 1, lalu kemudian kita gambar garis seperti ini. Nah, kalau elips, ini titik fokusnya 2 nih. Ya, titiknya 2, lalu kemudian kita gambar garis seperti ini. Oke, nah dari cara menggambar tadi sudah ketahuan bahwa di sana ada 2 titik fokus ya, fokus pertama, fokus kedua. Dan matahari ada di salah satu titik fokus itu, sebut saja di F1 gitu. Dan tentunya kalau kita tarik garis ke sini dan ke sini dan kita namakan R1 dan R2, dari penggambaran tadi sudah ketahuan bahwa R1 tambah R2 akan selalu sama kalau kita gambar kemanapun ya, mau ke arah sini, mau ke arah sini, mau ke arah sini, itu kalau jumlahkan sama ya. Lalu kemudian jarak terjauh 2 tepi ya, tepian luar yang melewati kedua titik fokusnya ini kemudian disebut dengan sumbu mayor. Ya, berarti sumbu mayor itu ini 2A ya. Nah, sedangkan yang dinamakan dengan sumbu semi mayornya ini adalah setengah dari sumbu mayor yaitu A, berarti yang ini nih ya. Oke. Lalu kemudian jarak tepian yang paling dekatnya itu disebutnya sumbu minor. Atau berarti 2B ya. Sedangkan setengah dari sumbu minor itu adalah semi minor. Berarti yang B gitu. Nah, dan jarak dari titik tengah elips itu ke fokus itu yang kemudian kita sebut C. Dan di bentuk elips ini ada yang disebut dengan eksentrisitas. Eksentrisitas itu adalah perbandingan antara nilai C dengan nilai A. Jadi C banding A. Semakin C-nya kecil berarti semakin elips itu mendekati lingkaran. Jadi kalau lingkaran itu berarti eksentrisitasnya adalah 0. Bumi itu punya eksentrisitas 0,017. Sehingga bumi lintasannya mengelilingi matahari itu hampir mendekati lingkaran. Ya,
Bahkan tidak terlihat kali elipsnya karena 0,017 ya. Nah, yang paling eksentrisitasnya paling besar di antara planet-planet yang ada itu Pluto. Ya, walaupun Pluto kan termasuk ke planet kerdil ya. Punya eksentrisitas 0,25. Komet Halley, nah itu lebih besar lagi eksentrisitasnya, yaitu 0,97. Ya, jadi dia mendekati matahari sebentar, lalu kemudian menjauh lagi, mendekati matahari, kemudian kalau tidak salah setelah 76 tahun deh. Konsekuensi dari bentuk elips ini, itu berarti akan ada titik di mana planet terdekat dengan matahari, dan planet terjauh dengan matahari. Ya, titik terjauh planet dengan matahari itu disebutnya dengan aphelion, dan jarak di mana planet paling dekat dengan matahari disebutnya dengan perihelion. Yang kedua deh, bahwa garis hubung planet dengan matahari akan menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Nah, maksudnya bagaimana? Gini loh. Ini kan tadi lintasannya berbentuk elips ya. Kalau misalkan planet nih tadinya di titik A. Nah, maka kalau kita buat garis hayal antara matahari dengan planet itu, maka ini garis hayalnya. Nah, dalam selang waktu delta T, sebutlah begitu, ya, planet itu bergerak ke titik B. Dan ini adalah garis hayal antara planet dengan matahari. Nah, garis hayal itu berarti sudah menyapu wilayah seluas ini. Oke, dalam selang waktu delta T. Kalau seandainya misalkan planet itu terus bergerak dan dia sampai di titik C, lalu kemudian kita tarik garis hayal antara matahari ke posisi planet di titik C, dan planet itu terus bergerak sampai di titik D, dan kita tarik garis antara matahari dengan planet di titik D, maka planet dari posisi C ke posisi D, garis hayalnya sudah menyapu luasan seluas ini. Nah, kalau seandainya waktu antara A ke B dengan waktu antara C ke D, waktunya sama, maka luas wilayah yang disapunya juga sama. Jadi luas wilayah hayal yang warna biru itu tuh sama tuh. Nah, konsekuensinya berarti di titik yang jauh dengan matahari, planet akan bergerak dengan kecepatan yang lebih lambat dibanding posisi yang dekat dengan matahari. Perhatikan lintasan yang ditempuhnya ketika jauh dengan matahari itu lebih pendek dibandingkan lintasan yang ditempuh ketika dekat dengan matahari. Next, yang ketiga berarti ini nih, kuadrat periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Jadi sebut jarak rata-ratanya karena tadi ya, lintasan planet itu berbentuk elips. Oke, jadi kalau kita buatkan ke bentuk matematik seperti ini, T pangkat 2 sebanding dengan R pangkat 3. Kesebandingan ini, kalau mau jadi sama dengan, maka harus ada satu konstanta deh. Maka kita buat satu konstanta. T kuadrat sama dengan C R pangkat 3. Dan C ini sama untuk semua planet. Nah, kita misalkan deh, ini juga menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Periode planet Jupiter mengelilingi matahari adalah 11,9 tahun. Berapakah jarak rata-rata dari Jupiter ke matahari? Kita akan bandingkan antara Jupiter mengelilingi matahari dengan bumi mengelilingi matahari. Oke. Jarak rata-rata bumi ke matahari sudah diketahui pada zaman itu, yaitu satu satuan astronomi. Atau kalau ditarik ke meter, berarti 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Dan periode bumi mengelilingi matahari, yaitu 1 tahun. Tadi bahwa T kuadrat sama dengan C R pangkat 3, sehingga C sama dengan T kuadrat per R pangkat 3. Nah, C ini sama untuk bumi dan untuk Jupiter. Maka kita bisa membuatnya begini nih. Ya, T kuadrat per R pangkat 3 untuk bumi sama dengan T kuadrat per R pangkat 3 untuk Jupiter. Kita masuk-masukkan deh, T yang bumi itu 1 tahun. Jaraknya satu satuan astronomi. T untuk Jupiter, periodenya adalah 11,9 tahun ya. Oh iya, ini periode Jupiter ini diketahui dari pengamatan ya, secara mata telanjang tadi yang dilakukan oleh Tycho Brahe. Oke, sehingga kalau kita terus-teruskan, menghasilkan R pangkat 3 untuk Jupiter sama dengan 141,61. Sehingga jarak dari Jupiter ke matahari adalah akar 3 dari 141,61 dan menghasilkan 5,2 satuan astronomi. Jadi kalau kita masukkan satu satuan astronomi itu 1,5 kali 10 pangkat 11 meter,
maka jarak dari Jupiter ke matahari, jarak rata-rata ya maksudnya, dari Jupiter ke matahari adalah 42,9 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, itulah salah satunya zaman itu bisa memperkirakan jarak antara matahari ke planet tertentu dengan pengamatan ke langit. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya mengenai hukum gravitasi Newton, lanjutan dari hukum Kepler ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.